Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillahi ala ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah lana li futuhil arifin amin ya rabbal Hadratul Mukarramin yang sama-sama kita muliakan, segenap para alim ulama, para asatid, para ustazat, para pimpinan pondok pesantren, yayasan, majlis taklim, majlis zikir, segenap aparatur pemerintahan dan segenap pengurus dan panitia Masjid An-Nur yang sangat luar biasa. Koko lihat tadi videonya, mensiarkan keliling kampung-kampung, mensiarkan safari dakwah ini. Kita doakan pengurus dan panitia semuanya, tetesan keringat perjuangannya menjadi amal jariah yang mengantarkan meraih husnul khotimah. Amin ya rabbal. Wabil khusus yang kita muliakan Bapak Imam kampung kita Al-Mukarram, yaitu Bapak Tengku Hambali. Kita doakan beliau bersama Bapak Tengku Rojali, Pak Khotib kita, ada juga Tengku Rizal bersama ustaz-ustaz tengku-tengku yang hadir pada hari ini. Satu persatu namanya tidak Kokolim sebutkan, tetapi tidak mengurangi rasa hormat, cinta, takzim Koko kepada beliau-beliau semuanya. Wabil khusus yang kita muliakan Bapak Ketua BKN Masjid An-Nur. Bapak orangnya supel, santun, ramah dan luar biasa. Al-Mukarram Bapak Harnaini bersama pengurus-pengurus panitia dan pengurus semuanya. Kita doakan beliau lapang rezekinya, mudah urusannya, tetesan keringat perjuangannya menjadikan jalan kemuliaan dunia akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Banyak sesepuh tokoh-tokoh yang hadir pada hari ini dan pengurus-pengurus panitia semuanya, satu persatu namanya tidak Kokolim sebutkan, tetapi tidak mengurangi rasa hormat cinta Koko kepada beliau-beliau semuanya. Adik-adik Kokolim, nang ning nang ning nang ning nang, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang imut-imut dan cemot-cemot. Cintai tersunting cimai. Hayya. Witati Allah iya seai wapu congsang Islam saiti dan siang. Ngerti apa tidak? Mohon maaf Bapak Ibu adik-adik, Kokolim ini aslinya Tionghoa. Asli pakai sot, tidak pakai sin. Asli. Nama Tionghoanya bernama Lim Hai Tai. Kenapa ketawa Bu? Jangan dipanjang-panjangin. Lim Hai. Nah itu kan jorok kan Bu tuh. Jangan dipanjang-panjangin. Lim Hai Tai. Lim itu marga. Marganya marga Lim. Jadi ayah bunda adik-adik orang-orang Tionghoa, orang-orang Chinese, yang pertama itu marga. Kalau orang Sumatera Utara marganya di akhir nama, orang Tionghoa marganya di awal nama. Lim Sulyong, Lim Sui King, kami satu marga, marganya marga Lim. Ayah dari ayah Kokolim alias kakek Kokolim asli pribumi Guangzhou, Cina. Di zaman penjajahan, kakek Kokolim berlayar ke Malaysia, berlayar ke Indonesia, terdamparlah di provinsi Riau, Sumatera.
Tepatnya Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Bukit Batu, Sungai Pak Neng. Rumahnya persis di samping makam Datuk Laksamana Raja di Laut. Tahu lagunya Bu? Laksamana Raja di Laut. Tahu lagunya? Itu tempat berlabuhnya kakeknya Koko Lim. Lahir seorang putra bernama Lim Guan Ho. Beliau ayah kandungnya Koko Lim, tokoh agama Buddha, kepala wihara yang ada di kota Dumai, Riau. Ayah Koko Lim seorang suhu. Suhu itu guru besarnya agama Buddha. Kalau dalam Islam setingkat sama Kiai Sepuh. Dan ayah Koko Lim sudah almarhum beberapa tahun yang lalu, belum sempat masuk agama Islam. Koko Lim lahir di kota Dumai, Riau. Masuk Islam juga di Riau. Sekarang tinggalnya Cibubur, Jakarta Timur. Bangun pondok pesantren tahfiz Al-Quran yang bersanad di Bandung Selatan, kampung istri yang tercinta. Jakarta Bandung sekarang lebih kurang hampir 2 jam Bapak Ibu. Ada tol yang di atas layang. Jadi Koko Lim asli Tionghoa, lahir dari keluarga yang beragama Buddha. Koko Lim ini lahir dari keluarga yang betul-betul paling kecil. Pak, Bu, adik-adik, Koko Lim ini satu bapak satu ibu, cuma 10 bersaudara. Yang sudah masuk Islam 8 orang, sama ibu sudah 9. Alhamdulillah. Yang 2 masih beragama Buddha, ada di Pekanbaru Riau, Sumatera. Doakan yang 2 lagi, semoga Allah berikan hidayah Allah. Jadi Koko Lim asli Tionghoa. Nama aslinya Lim Hai Tai. Jangan dipanjang-panjangin. 1994, 31 tahun yang lalu pas naik kelas 3 SMP, usia 15 tahun, Koko Lim mengucapkan 2 kalimat syahadat. Koko Lim masuk Islam. Namanya diganti Muhammad Usman Ansori. 2005 Koko Lim mulai dakwah di layar kaca. 2005 pertama mengikuti kontes audisi Dai TPI di Indonesia yang pertama kali. Koko Lim 20 finalis. Yang diambil cuma 20 se-Indonesia. Koko Lim finalis Dai TPI yang pertama tahun 2005, membawa Provinsi Riau, Sumatera. Sekarang TPI Pak berubah menjadi MNC TV. TPI dulu 3 kontes yang diadakan. 1 Dai, kedua KDI, kontes dangdut TPI yang terkenal Nasar. Kalau pelawak komedi namanya API, Akademi Pelawak TPI, yang terkenal Sule dan Rina Nose. 1 letting, kami di Dai-nya. Bapak Ibu, sekarang Koko Lim aktifnya di Damai Indonesia TV One bersama ustaz-ustaz yang lain. Kadang-kadang tamu spesial di Islam Itu Indah bersama Ustaz Maulana di Trans TV, peran Kiai di FTV, TikTok, sosmed, YouTube dan sebagainya. Ketika di sosial media yang Koko Lim kenalkan di masyarakat itu nama Tionghoa, marganya Lim, tidak mau panggilan Atai. Kalau panggilan Atai sukanya dipleset-plesetin. Lim saja, biar lebih akrab panggil saja Koko. Koko Lim artinya abang Lim, Mas Lim, AA Lim, bukan Lim. Hanya. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Malam ini sudah malam 24 Zulqa'dah, betul? Malam ke-25 Zulqa'dah. Zulqa'dah ini bulan Islam berada di bulan ke-11. Kalau bulan Masehinya bulan November. Bulan Hijriahnya namanya Zulqa'dah. Setelah Zulqa'dah datang bulan 12 namanya Zulhijjah. Zulhijjah bulan 12. Setelah Zulhijjah datang bulan Muharram. Sudah berganti tahun baru Bapak Ibu. Alhamdulillah. Zulhijjah tanggal 12-nya terkenal dengan lebaran Idul Adha atau Idul Kurban.
Orang-orang yang beragama Islam menunaikan ibadah rukun Islam yang kelima, berangkat ke tanah suci menunaikan ibadah haji. Jadi Zulhijjah ini, Idul Adha nanti, Idul Kurban lebih kurang tak sampai 18 hari lagi. Alhamdulillah. Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan kita merayakan Idul Adha dengan berkorban yang haji, insya Allah rezekinya semakin berkah. Mau tahu nggak apa, Bu? Rahasia apa di balik perintahnya berkorban? Mau tahu? Rahasia di balik perintah berkorban itu agar rezeki umat Nabi Muhammad, rezeki umat Islam semakin berlimpah, semakin berkah. Pertanyaannya sekarang begini, Bapak Ibu mau berkah apa tidak? Pak, Bu, mau berkah apa tidak? Mau. Kalau Kokolim suruh pilih jadi orang yang sukses atau lebih pilih jadi orang yang berkah? Ayo, pilih berkah atau pilih sukses? Berkah. Kenapa pilih berkah? Yang sukses belum tentu berkah, yang berkah pasti sukses. Pak, Bu, mohon maaf ya, Kokolim ini masuk Islam, Pak, sudah 31 tahun Bapak Ibu. Ketika Kokolim masuk Islam, tahu enggak, Kokolim masuk Islam tuh diam-diam. Dari Dumai ke Duri, itu di Riau, Kokolim kabur. Di sana mengucapkan 2 kalimat syahadat, 3 bulan baru ketahuan Islamnya Koko oleh ayahnya Kokolim. Ketika ketahuan, Kokolim bukan hanya diusir, tapi diasingkan dari keluarga. Dikontak, dihubungi semua om tante sanak famili yang ada di provinsi Riau. Jangan terima yang namanya Kokolim sudah jadi anak yang durhaka, diam-diam keluar dari agama Buddha. Maaf, ayah Kokolim tak bisa nyebut huruf R. Kalau ngomong hari-hari ali-ali, lu orang, lu orang, ular lari lurus, ular lari lulus, hanya R paling susah. Bu, maaf ya, Kokolim sama ketika baru-baru masuk Islam sulit nyebut huruf R. Dulu ketika belajar membaca Al-Quran namanya Iqra, Kokolim paling tak suka ketemu huruf Ro. Ro itu paling anti, Pak. Ro, lo. Ro, lo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra, lo. Dulu kalau azan itu paling semangat Pak, baru masuk Islam Pak. Tapi tak fasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi hebatnya kalau Koko yang azan, jamaah datangnya ramenya luar biasa. Koko kirain mau sholat berjamaah Pak, ternyata mau tahu ini orang Cina gila dari mana yang azan begini Bapak Ibu. Ya Allah ya salam. Bu, ketika diasingkan dari keluarga, Kokolim sama sekali tidak galau, apalagi andilau antara dilema dan galau. Kenapa? Karena masuk Islam yang Koko cari adalah berkah. Bukan cari sukses Pak, berkah. Satu-satu agama yang Kokolim teliti di muka bumi ini yang memiliki keberkahan itu cuma agama Islam. Di luar Islam itu tak ada berkah, yang ada cuma sukses. Makanya salah satu ulama besar Islam namanya Imam As-Suyuti mengatakan berkah milik orang yang beragama Islam. Di luar Islam tak ada berkah, yang ada cuma sukses Pak. Pak, sukses itu bisa kita nikmati, dia bisa kasih kita kebahagiaan cuma ketika kita hidup di alam dunia Bapak Ibu. Kalau berkah itu bisa kita nikmati, dia bisa kasih kita kebahagiaan ketika kita hidup di alam dunia sampai nanti masuk alam kubur, sampai nanti alam akhirat. Itu berkah. Ini ada buku Pak, buku yang Koko tulis selama 17 tahun. Ini buku sudah di tangan jamaah lebih dari 1 juta eksemplar Bapak Ibu. Judulnya Rahasia Menggapai Keberkahan. Bu, maaf, ini buku tak ada di Gramedia, tak ada toko buku manapun Bapak Ibu.
Dia hanya nanti dapatkan Bu ketika dengar ceramahnya Koko Lim. Bu, buku ini 17 tahun Koko tulis, rahasia menggapai keberkahan. 17 tahun Koko meneliti tentang keberkahan Pak. Bikin tesis S2 konsentrasi ilmu tafsir, Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta, PT IKI Jakarta, tak sampai 5 bulan. Bikin tes skripsi S1 Institut PT IKI Jakarta, tak sampai 5 bulan. Bikin buku ini 17 tahun. Ibu tahu Institut PT IKI Bu di Jakarta Bu, Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Rektornya, kepala sekolah kampusnya, namanya rektornya itu Profesor Dr. Nazaruddin Umar yang sekarang diangkat sebagai Menteri Agama Republik Indonesia. 17 tahun bikin buku ini Pak. Tesis sekitar sampai 5 bulan. Yang lama bukan menulisnya, yang lama itu mengamalkan isi dari buku ini. Dapat Quran, dapat hadis yang mengajarkan tentang keberkahan dan amalan-amalan yang mendatangkan berkah. Koko amalkan dulu sampai terbukti keberkahannya, langsung Koko Lim pribadi rasakan. Koko tulis di buku ini. Jadilah ini buku salah satu pengalaman spiritualnya Koko Lim. Nanti kalau ada yang punya hutang, tak usah galau. Insya Allah sebelum meninggal dunia hutangnya lunas dan selesai insya Allah. Tolong amalkan Pak, amalkan Pak ya. Ini ada amalan Pak langsung dari Nabi Muhammad, biar hutangnya cepat lunas, rezekinya dibuka sama Allah, bisnisnya makin lancar Pak. Amalkan ya amalan Bu. Koko sudah amalkan dan sudah terbukti keberkahannya. Bahkan nanti kalau ada yang STMJ sudah tua masih jomblo. Ada yang belum ketemu jodoh di sini? Atau single parent, duda atau janda mau ketemu jodoh lagi? Atau punya anak sudah usia kok belum ketemu pasangannya, jodohnya belum ketemu? Amalkan Pak. Ini ada amalan langsung Allah ajarkan kepada Nabi Musa dalam Al-Quran. Dikasih jodoh nanti yang terbaik insya Allah. Bu, yang orang tua amalkan juga ya. Nanti punya menantu Bu yang terbaik Bu, yang satu visi, yang satu misi Bu. Besarnya juga terbaik insya Allah ya. Nanti yang punya bisnis dagang, ternak, berkebun, nelayan, macam-macam Bu, bisnisnya makin lancar, makin berkah. Yang berkarir, jabatannya makin berkah. Amalkan ini amalan Allah ajarkan kepada Nabi Sulaiman, Nabi yang paling kaya, punya kerajaan Pak. Di sini banyak nelayan Pak, amalkan Pak. Nanti hasil nelayannya bagus insya Allah. Hasil nelayan itu apa Pak? Di sini banyak tambak ya Pak ya. Insya Allah Pak nanti hasilnya bagus Pak. Allah jauhkan dari segala macam musibah Bapak Ibu ya. Amalkan ini amalan Bu ya. Quran yang ajarkan. Nanti kalau ada yang sakit-sakitan sudah berobat ke medis kok belum diangkat sakitnya, ini ada pengobatan Bu, namanya ruqyah syariah, jampi-jampinya dengan Al-Quran. Kenapa Bapak Ibu? Quran Allah jelaskan dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Quran Allah turunkan nomor 1 sebagai obat dari segala macam penyakit dan rahmat buat seluruh alam semesta. Ini ada jampi-jampi dengan Al-Quran Pak, namanya ruqyah syariah, pengobatan medis dan non medis. Nanti ada tata caranya. Bahkan ada yang belum ke tanah suci, insya Allah tak akan meninggal dunia sebelum Islamnya sempurna. Islam yang sempurna tunaikan rukun Islam sampai yang kelima berangkat ke tanah suci. Tak bisa haji besar, minimal semuanya bisa haji kecil bernama umroh. Ya sudah umroh haji kecil bisa haji besar Bapak Ibu. Amin ya robbal. Amalkan ini amalan, ada sholawat hajiyah Pak. Koko tak sampaikan amalnya Pak, semuanya sudah Koko amalkan Pak. Dan sudah terbukti keberkahannya ya Ibu. 94 Koko Lim masuk Islam, naik kelas 3 SMP. 95 Koko Lim pondok pesantren senior alumni Gontor Bapak Ibu, menguasai bahasa Arab, ilmu nahwu dan sorof dan sebagainya. 99 selesai alumni Gontor, Koko Lim tak langsung kuliah, berangkat ke Jawa Timur, tepatnya di Malang, pesantren tahfiz Al-Quran, pesantren khusus menghafal Al-Quran. Islam yang kelima tahun Koko Lim mulai menghafal Al-Quran. Alhamdulillah kiainya Romo Abah Musid, ulama Thariqah Qadariyah wan Naqsabandiyah. Kiai Koko Lim yang tahfiz Bu di Malang Bu, hafiz 30 juz, bersanad urutan ke Nabi Muhammad nomor 31. Koko Lim punya sertifikat tahfiz Al-Quran yang bersanad, urutannya nomor 32. Sekarang lagi bangun pesantren tahfiz Al-Quran yang bersanad di Bandung Selatan. Santri-santri yang selesai 30 juz nanti dapat sertifikat sanad Bu, urutannya nomor 33. Sanad itu urutan Bu, guru yang terakhir gurunya langsung berguru sama baginda Nabi Muhammad. Itu namanya
sanad Bapak Ibu. Waktu itu alhamdulillah ketika menghafal Al-Quran 1 tahun 8 bulan selesai 30 juz Al-Quran. Alhamdulillah. Wahaza i'jazul Quran, inilah salah satu kehebatan dari Al-Quran. Ya langsung kokoli pribadi rasakan Quran itu bisa dihafal, Bu. Siapa yang hebat? Bukan penghafalnya, yang hebat adalah Al-Quran. Ketika menghafal Quran metodenya 5M. 5M Pak, membaca dulu Pak, Iqra dulu ya Pak ya. Khatam ke dulu 30 juz Bapak Ibu dengan cara baca Bapak Ibu. Tajwidnya harus benar, makhrajnya harus benar. Kalau belum benar, tak boleh menghafal dulu Bapak Ibu. Nanti kalau salah sulit untuk dibenarkan. Sudah membaca, M yang kedua memahami, M yang ketiga baru menghafal. Pak, menghafal bagi Koko metode yang nomor 3. Koko Lim tak akan mau menghafal Al-Quran, termasuk hadis-hadis Nabi Muhammad. Apabila yang Koko hafal, Koko tidak paham Bapak Ibu. Karena Islam diajarkan al-ilmu fis sudur la fis sutur. Orang yang berilmu itu ilmunya di dalam dada, bukan di lisan, bukan di tulisan, bukan di lisan, tapi ilmunya di dalam dada. Membaca, memahami, baru menghafal. Kalau anak-anak kecil Bu, biarkan dia membaca langsung menghafal Bu. Memahami, biarkan proses waktu yang berjalan Bapak Ibu yang berbahagia. M yang keempat, baru Kokoli mengamalkannya. Mengamalkan hafalan Quran yang paling mudah, apa yang kita hafal praktekin di dalam sholat. Jadi Koko cara menjaga hafalannya itu dipraktekin di dalam sholat. Sholat sunnah, sholat wajib, rakaat 1 dan 2 itu disunahkan membaca Al-Quran. Sholatnya berkualitas, hafalannya terjaga. M yang kelima sekarang mengajarkannya. Apa 5M? Membaca, memahami, menghafal, mengamalkannya, dan mengajarkannya. Bisa 5M. Dapat sabda Nabi Muhammad, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian sebagai manusia siapa yang mau membaca, mengkaji Al-Quran, nanti lalu dia mengajarkannya. Bu, 5M ini moto pondok pesantren tahfidz Al-Quran yang Koko bangun di Bandung Selatan Pak. Santri-santri bukan hanya menghafal Pak, yang mereka hafal mereka harus paham. Makanya wajib berbahasa Arab, mereka wajib menguasai grammarnya bahasa Arab, ilmu nahu dan sorof. Kenapa? Yang mereka hafal mereka paham, bukan hanya hafiz, tapi kita mencetak alim dan hafiz insya Allah. Alhamdulillah. Doakan ya Bu ya. Bu, ini pembangunannya belum selesai di Bandung Selatan Bu. Doakan semoga Allah mudahkan ayah bunda yang tercinta. Bu, kenapa Kokoli mau menghafal Al-Quran? Ibu tahu enggak kenapa? Kokoli yakin akan janji Nabi Muhammad. Dari Said bin Sulaim mengatakan, nanti kalau hari kiamat datang, penolong kalian yang paling tinggi di sisi Allah derajatnya itu bukan malaikat, bukan nabi Pak, tetapi penolong kita yang paling tinggi derajat di sisi Allah adalah Al-Quran. Hidup tak sempat hafal Al-Quran Pak. Kalau kiamat sudah datang, kiamat itu ada 2, besar dan kecil. Kiamat kecil mati di alam kubur Pak. Nanti belum kiamat besar Pak, baru nanti di alam kubur. Nanti di alam kubur baru terasa betul Bu, ternyata penolong kita yang paling tinggi si Allah bukan malaikat, bukan nabi Bu, tetapi penolong kita adalah Al-Quran. Hidup tak sempat hafal Quran, hidup tak sempat mendidik anak-anak penghafal Al-Quran, hidup tak sempat menghafal Al-Quran Bu, tak sempat baca Quran setiap hari, tapi minimal ketika dia hidup alhamdulillah ternyata dia pernah membantu orang-orang yang menghafal Al-Quran dengan sebagian harta dan rezekinya. Dia bantu rumah tahfidz, dia bantu pesantren tahfidz Pak ya. Dia support orang-orang yang menghafal Al-Quran. Akhirnya apa? Dapat berkah seperti orang yang menghafal Al-Quran sepanjang masa. Alhamdulillah. Bapak Ibu, lalu S1 S2 alumni PT IKI. S1-nya Bu, beasiswa gratis karena membawa hafal Quran 30 juz. 2005 S1-nya selesai, titelnya SQ Sarjana Al-Quran. 2005 seterusnya S2-nya masih di PT IKI, mengambil jurusan konsentrasi ilmu tafsir. S2-nya selesai, titelnya MAG. Apa MAG? Master Alam Goib. Master Agama. Ibu ya, Master Alam Goib, Master Agama.
Master alam gaib itu mah plesetan doang ya. SQ dan MA. MAG Bu disetarakan sekarang Pak. Magister of Art SQ dan MA. Bapak Ibu, jadi kunci-kunci keberkahan di buku ini yang kau sampaikan ini bukan dari Kokolim, tapi dari Allah dan Nabi Muhammad Rasulullah. Koko hanya meneliti Quran dan hadis selama 17 tahun. Nanti bukunya kau tinggalkan Pak. Nggih? Ini tak jual beli Pak, tak ada di Gramedia. Bikin buku tak berniaga sama manusia. Berniaga sama manusia itu cari sukses. Bukunya nanti spesial berniaganya kepada Allah. Yang mau berniaga kepada Allah, bukunya dikasih cuma-cuma Bapak Ibu. Bawa ini pulang buku, hasil berniaga kepada Allah, dibaca insya Allah mendatangkan keberkahan insya Allah. Bapak Ibu, Koko mau tanya, pilih berkah atau pilih sukses? Adik-adik tenang ya. Nanti di tengah-tengah ceramah Kokolim akan mainkan sulap-sulap yang spektakuler. Sebagai filosofi dakwahnya Koko sebagai media dakwah. Mau lihat? Tenang ya. Ayah bunda, pertanyaannya begini Pak. Pak, orang Islam boleh sukses nak? Boleh? Boleh. Jawabannya orang Islam memang harus jadi orang sukses. Karena doanya Allah ajarkan sapu jagat. Al-Baqarah ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah. Bu, doanya dunia ini memang harus sukses. Bapak dunia harus sukses dulu Pak, harus bahagia dulu Pak. Nanti kalau Bapak sudah sukses, jangan lupa daratan. Suksesnya rubah jadi berkah. Rubah jadi berkah supaya fid dunya hasanah, dunia dia bahagia, wa fil akhirati hasanah, akhirat juga bahagia alias berkah. Kalau sudah berkah, nanti matinya husnul khotimah. Matinya husnul khotimah, balasannya apa? Wakina azabannar, dihindarkan siksa dari api neraka alias masuk surga. Pak, 17 tahun Koko teliti keberkahan. Orang yang hidupnya berkah rata-rata matinya husnul khotimah, tempat kembalinya adalah surganya Allah. Pak, Koko mau tanya, Bapak mau masuk surga apa tidak? Ibu, Mbak, Kak, yang Koko tanya itu bapak-bapak. Tak boleh nyaut. Kan tak ditanya Bu. Yang gue tanya bapak-bapak mau surga apa tidak. Kalau ibu-ibu masalah masuk surga, Kokolim tak pernah tanya kepada ibu-ibu Pak Harna ini. Kenapa? Karena ibu-ibu sudah kelihatan wajah-wajah calon-calon penghuni surga. Dari tadi Koko nyampe di sini Kokolim tak salah tengok. Koko tengok ibu-ibu, kakak-kakak wajahnya semuanya penuh bercahaya. Karena kena sinar lampu. Banyak betul lampunya Pak. Mantap panitianya Pak. Oke, insya Allah calon penghuni Bu, mau surga? Kuncinya tinggalkan dunia yang sebentar ini husnul khotimah ya. Bagaimana nanti matinya husnul khotimah cakep Allah ridho? Caranya ketika hidup kejar terus Bu yang namanya keberkahan ya. Hidupnya harus bagaimana hidupnya supaya berkah? Malam ini Koko kasih kuncinya Pak. Kunci rahasia menggapai keberkahan. Kunci ini Bapak amalkan Pak. Nanti pulang bawa buku ini Pak ya. Bukunya nanti amalan ini Pak, yang punya hutang macam-macam ini akan dibantu sama Allah, akan mustajab insya Allah. Oke Bapak Ibu, sukses. Mau berkah? Harus sukses ya Bu ya. Harus sukses. Caranya bagaimana? Sukses itu lambangnya ada di BUIT. Ada di duit. Nih, duit. Tahu duit Bu? Tahu duit? Ini duit. Lambang sukses. Duit itu kata orang Arab namanya fulus. Ada fulus, mulus. Tak ada fulus, manfus. Duit nih Pak. Kalau bahasa Inggris duit namanya money, money.
No love, no cry, gak punya cinta maka tak punya air mata. No love, no cry, no money, no dom, no kancing, no ngol. Ini duit Pak, duit. Duit itu lambang sukses. Bapak nanti kalau mau berkah, nih Pak, 17 tahun kok teliti Pak, berkah itu Pak, nanti 90% berkah itu ada di sini Pak. Ada di duit. Bapak harus sukses dulu Pak. Percaya? Bapak bisa naik haji, tunaikan rukun Islam yang kelima, Islamnya sempurna, minimal haji kecil umroh. Bapak syaratnya harus punya duit. Betul Bu? Bu, haji umroh punya duit. Walaupun dihajikan gratis, diumrohkan gratis, yang berangkatinya pakai duit. Betul? Ibu bapak nanti kalau punya anak, anaknya berkata berkah, Bu, keluarganya berkata berkah, anak berkata berkah, 90% ada di duit Bu. Percaya? Makanya kata Nabi Muhammad Rasulullah Pak memberikan kunci, kalau kerja, cari nafkah, cari duit, kata Rasul yang baik dan halal. Kalau tak baik tak halal, nanti bapak menghasilkan duit, dimakan sama anak kita, keluarga kita, anak cucu kita, berubah jadi darah, darah berubah jadi daging, darah jadi daging, tumbuhlah daging yang tidak halal. Daging yang tak halal akan disentuh oleh api neraka, hidupnya nggak pernah berkah. Di sini Pak, Bu, masih hidup? Sukses itu lambangnya siapa yang semakin banyak duitnya, maka dia semakin sukses. Dengan duit dia bisa beli segala-galanya. Dia bisa beli rumah yang mewah, bisa beli kebun yang bisa beli tanah, bisa beli mobil-mobil yang mewah. Dengan duit dia bisa beli tambak, bisa beli kebun sawah, bahkan berhektar-hektar. Bisa beli emas, intan, berlian, mutiara, semua bisa dia beli dengan duit. Apa yang dia beli namanya harta. Semakin banyak duitnya, semakin banyak pula hartanya, maka dia semakin sukses. Betul? Di kampung sini, siapa yang paling banyak hartanya? Pasti dia dibilang orang yang lebih sukses. Betul enggak Pak? Tapi maaf ya Pak ya, Bapak dari muda sampai tua, sehat sampai sakit, ya Pak nggih, dari muda sampai pensiun Pak, sibuk bekerja. Cari apa? Bu, kerja cari apa Bu? Mau tambak kayak nelayan, kayak berkebun, kayak pegawai negeri, kayak pegawai biasa, kayak kerja tuh cari apa? UUD, ujung-ujungnya duit. Dengan duit bapak beli segala-galanya, itu bisa bapak nikmati Bu, cuma ketika hidup di alam dunia. Sebentar ya Bu ya, Pak jangan lupa setelah alam dunia ini masih ada dua alam lagi. Kita akan tempuh namanya alam kubur Pak. Alam kubur namanya alam barzah. Barzah artinya pemisah Bu. Ini akhirat, ini dunia, di tengah-tengahnya dipisahkan. Akhirat sama dunia, di tengahnya kan dipisahkan. Namanya alam barzah, alam pemisah, yang kita sebut alam kubur. Yang keempat nanti baru akhirat. Kalau sudah masuk alam kubur, alam barzah, kira-kira duit yang ibu cari selama ini Bu, ibu beli rumah, beli tanah, beli tambang, ibu simpan di rekening, beli emas macam-macam. Kalau sudah masuk alam kubur, bisa dinikmati apa tidak? Bisa? Kenapa tak bisa? Harta tadi, duit tadi cuma sebatas sukses. Dia bisa kasih kita kebahagiaan cuma ketika kita hidup di alam dunia. Betul Pak? Betul? Ibu pakai gelang nih Bu. Nanti kalau sudah masuk tinggal tengkorak Bu. Pakai gelang enggak? Bisa. Betul? Bu, Bunda, makanya sebelum masuk alam kubur, ajal belum datang, duit sukses rubah jadi berkah. Caranya bagaimana supaya duit yang ibu cari selama ini Pak bisa bapak nikmati, bisa kasih bapak kebahagiaan, bukan hanya ketika kita hidup di alam dunia, tapi nanti sampai alam kubur Pak, bahkan sampai nanti alam akhirat. Caranya bagaimana? Allah sudah ajarkan dalam Al-Quran, wa tujahiduna fi sabilillah Bu.
berjuanglah membantu agama Allah. Sedekah Bu, sedekah caranya cuma dua. Bi amwalikum, satu dengan harta tadi Bu, duit tadi ya, yang Bapak cari selama ini. Tak punya harta apa, tak punya duit. Yang kedua baru bi anfusikum, sedekahnya dengan jiwa raga Bapak Ibu. Sudah ya Bu ya. Bu, Ibu kalau ke mall, ke pasar, rekreasi bawa duit enggak? Kenapa bawa duit? Ingin jual beli sama manusia, berniaga sama manusia. Bu, kalau ibu masuk ke masjid pengajian, biasakan juga bawa duit. Kenapa? Ingin berniaga kepada Allah. Aqimus sholat wa atuz zakah. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Sholat hablum minallah, sedekah hablum minan nas. Ibu kalau ke masjid bawa duit, ingin berniaga kepada Allah. Zakat itu sedekah Bu, namanya sedekah wajib ya Bu ya. Sholat dan sedekah. Sedekah itu berniaga kepada Allah. Oke, Bapak Ibu, Pak, sukses rubah jadi berkah. Caranya bersedekah. Baik adik-adik, kok mau tanya sebentar ya. Bu, sukses itu lambangnya duit ya. Tahu duit gak? Tahu duit? Kok mau tanya, kalau duit yang merah itu duit berapa? Berapa? 100? Yang merah duit berapa? 100.000. Jangan 100 doang ya. 100 doang tuh Jakarta mau cepek Bu. Namanya Pak Ogah cepek. Itu duit 100 Bu. Ini 100.000. Kalau duit yang 20.000 warnanya apa? Hijau. Ya Bu ya. Kalau duit yang biru duit berapa? 50.000. Adik-adik, ibu-ibu, namanya tawadud. Tahu warna duit? Tawadud tahu warna duit. Sekarang duit yang warnanya abu-abu. Sebentar, kata orang Jakarta abu-abu tak jelas Bu. Sindiran itu tak jelas, namanya abu-abu. Rumah tangganya abu-abu, sindiran itu Bu. Artinya rumah tangganya tak jelas Bu. Kapan akad nikahnya Bu? Ya Bu ya. Abu-abu tak jelas. Adik-adik, duit yang warnanya abu-abu duit berapa? 2.000 rupiah. Kalian pasti hafal karena tiap hari pegangnya duit yang warnanya abu-abu. Tak jelas. Tak jelas Pak, abu buat. Ya Pak ya. Oke begini, kok mau tanya, ibu bapak kalau kerja cari apa? Cari duit. Duit itu bagian rezeki, betul? Rezekinya dari siapa? Yakin dari Allah rezekinya? Yakin? Kalau memang betul rezekinya dari Allah, kalau suatu hari lagi Allah minta sebagian rezeki titipan Allah untuk membantu agama Allah, disuruh sedekah Bu, membantu agama Allah. Kira-kira kalau dalam tas bapak, dalam tas ibu, kantong bapak ada warna merah, ada warna biru, hijau sama abu-abu, yang sering dikeluarkan yang warna apa? Jujur. Pasti yang sering dikeluarkan warnanya abu-abu. Makanya rezekinya kadang-kadang juga abu-abu. Tak jelas Bapak Ibu. Ini serius ini Pak, serius Pak, serius. Pak, Kokolim berharap mudah-mudahan yang hadir malam hari ini kampung ini berkah Bu. Semuanya yang dengar pengajian ini mau mengamalkan, Koko minta kepada Allah tahun ini seharusnya rezekinya semakin berlimpah, rezekinya semakin banyak. Amin. Mau Pak? Bapak kok kasih kunci Pak, mau gak rezekinya berlimpah Pak? Mau? Tahun ini seharusnya Bapak nanti duitnya banyak Pak, Allah kasih Pak. Mau apa tidak? Caranya Koko ajarkan ya Bu ya. Ini yang ngajarin bukan Koko, yang mengajarkan adalah Allah. Koko cuma menyampaikan saya dan Koko sudah amalkan dan sudah terbukti keberkahannya. Bu, mulai malam ini siapa yang mau rezekinya berlimpah, duitnya banyak, malam ini tanamkan keimanan. Kalau kerja cari duit. Duit ini bagian rezeki, rezekinya dari Allah. Kalau diminta sebagian rezeki membantu agama Allah, kalau mendapat rezeki yang besar, beranikan sekali-kali sedekah, bantu agama Allah dengan duit yang besar Bu. Sedekah duit yang besar.
tapi anggap kecil dalam hati, kecil Kokolim. Sedekah keliling 100.000, 50.000, kecil Kokolim. Duit yang besar Bapak sedekahkan tadi suatu hari akan betul-betul jadi kecil ya Pak. Bapak biasakan sedekah Jumatan, sedekah masukin Pak ya. Bapak yang besar 100.000, Bapak anggap dia kecil Pak. Biasakan Pak. Nanti duit 100.000 itu Pak suatu hari akan jadi kecil Pak. Kenapa jadi kecil? Bapak rezekinya berlimpah, Masya Allah. Ya Pak ya. Pak, Bapak berani sedekah membantu agama Allah 5 juta minimal Pak. Contoh Pak ya. Bapak anggap kecil duit yang 5 juta itu Pak, yang Bapak bantu agama Allah 5 juta suatu hari akan betul-betul jadi kecil Bu. Kenapa jadi kecil? Allah kasih rezeki yang besar Bu. Orang Jakarta, maaf di mana saja Sumatera ini Bu, di Kalimantan macam-macam, itu ada pengusaha-pengusaha kaya banyak Bu, yang sedekah bangun pesantren, bangun 1 miliar Bu. Bagi dia kecil Pak. Kokoling teliti Pak, ternyata pengusaha ini Pak rezekinya besar Pak, punya PT, punya pabrik dia Pak, uangnya triliunan Pak. Makanya 1 miliar jadi kecil karena uangnya besar Bapak Ibu. Pak ya, Bu, siapa yang sering sedekah yang besar Bu anggap kecil? Kalau tidak Bapak yang rasakan nanti Pak, Bapak yakin Pak, Bapak akan punya anak juga keturunan Pak. Suatu hari Pak akan jadi pengusaha kaya Bapak Ibu. Jakarta kok teliti Pak, orang Islam yang kaya derma kok teliti, kok terus sih Pak. Ternyata kakek neneknya dulu Pak orang yang gemar sedekah Bapak Ibu. Masya Allah Pak, lahirlah anak keturunan Pak yang kaya-kaya, yang sukses, berkaharnya berlimpah Bapak Ibu. Ya Pak ya, Bu. Yang ngajarin siapa? Bukan Kokolim. Yang ngajarin adalah Allah. Dalam hadis qudsi. Hadis qudsi adalah firman-Nya Allah, disampaikan melalui lisan Nabi Muhammad. Di sana dijelaskan, ana inda zonni abdi, aku berbuat sesuai sangkaan hambaku. Kau sedekah yang besar kau anggap kecil, yang besar suatu hari akan betul-betul jadi kecil Pak. Allah berbuat sesuai sangkaan hambanya. Bu, kau menyangka dirimu orang susah, tak pernah bersedekah membantu agama Allah, selama-lamanya kau akan jadi orang susah. Kenapa? Tak bersyukur di bawah dia masih banyak orang yang lebih susah. Kau menyangka dirimu banyak kebutuhan, tak pernah sedekah. Ya Allah, saya tak bisa sedekah membantu agamamu ya Allah, karena aku lagi banyak kebutuhan. Kebutuhan dunia tak pernah selesai. A selesai muncul B, B selesai muncul C. Ya Pak ya. Dulu pengen sedekah Pak kalau jadi orang kaya Pak, pengen punya rumah, dikasih rumah pengen punya mobil, kasih mobil pengen mobil yang mewah Pak, tak pernah cukup Bapak Ibu. Akhirnya apa? Jadi golongan alhaakumut takasur. Dia termasuk golongan orang-orang yang sibuk mengumpulkan hartanya Bu. Ya Bu ya, bermegah-megah dengan hartanya Bu. Kapan dia mulai sadar? Kalau sudah masuk alam yang kedua, hatta zurtumul maqabir. Kalau dia sudah masuk alam kubur yang ketiga, dia baru sadar Pak, ternyata duit yang dia cari selama ini Pak, tak bisa dia kasih kebahagiaan di alam kubur Pak. Akhirnya apa? Merengek-rengek kepada Allah, minta ditunda ajalnya Pak. Ya diminta apa? Supaya dikasih kesempatan untuk bersedekah Pak. Tapi sudah terlambat. Ketika alam yang keempat datang, yaumul qiyamah, alam akhirat, summalatus alunna yauma idzin anin naim. Duit yang Bapak cari selama ini Allah pertanyakan ya Bu ya, dari mana engkau dapatkan dan kemana saja engkau sedekahkan Bapak Ibu. Bu, Pak, duit sukses rubah jadi berkah, kuncinya sedekah. Oke, sesi yang pertama sudah selesai. Ceramah lebih kurang 30 menit. Sesi yang kedua ceramah 30 menit, sesi yang terakhir 1 jam bersama Koko Bapak Ibu. Okay? Sesi yang kedua Kokolim nanti pengen bagi-bagi buku ini Bapak Ibu, nanti diamalkan ya Bung ya. Dan sesi yang kedua Kokolim akan cerbil ceramah dengan ilusi. Koko pengen ceramahnya dengan filosofi sulap-sulap yang spektakuler. Bu maaf ya, Koko ini adik-adik dapat julukan dari Trans 7 Dai Ilusionis.
Ilusionis artinya kalau ceramah pakai filosofi sulap-sulap yang spektakuler Pak. Laksana Sunan Kalijaga. Yang berdakwah pakai media gamelan dan wayang. Dulu yang rajin nonton Kokolimbo di Indosiar Pak, dikontrak selama 7 tahun. Programnya Obat Hati tayang setiap Sabtu subuh. Bu ya, 2017 sudah selesai Bu. Ada Cerdil, ceramah dengan ilusi. Bu, Obat Hati dulu tayang setiap Sabtu subuh Bu. Presenternya Rina Nose ketika masih pakai jilbab. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Ahad itu programnya Mamah Dedeh. Yang Sabtu itu hari Sabtu khusus programnya Koko, namanya Obat Hati. 2017 sudah selesai programnya Pak. Nggih. Di Islam itu indah Pak, selalu kalau ceramah pakai sulap-sulap Bapak Ibu sebagai media dakwah. Ceramah tak pakai sulap itu ketika ceramah di Damai Indonesiaku TV One saja Bapak Ibu. Kokolin ceramahnya tak pakai sulap karena waktunya terbatas. Adik-adik Bapak Ibu, Koko akan main sulap yang spektakuler sebagai filosofi dakwah. Oke, sebelum Koko main sulap sesi yang kedua, Koko mau tanya dulu sesi yang pertama. Dengarkan Pak ya, Pak Bu. Sesi yang pertama Kokolin ceramah lebih kurang 30 menit. Koko tanya kalau paham, lanjut sesi yang kedua. Kalau Koko tanya ternyata tak paham, wassalamualaikum. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Burung pipit, burung perkutut, burung nuri, burung merpati, itulah nama-nama burung. Sesi yang pertama, Koko ceramah, dengarkan dia, Bapak Ibu. Sukses lambangnya apa? Lambangnya apa sukses? Duit, betul? Siapa yang semakin banyak duit dia semakin sukses. Dengan duit dia bisa beli segala-galanya. Yang dia beli berubah jadi harta. Semakin banyak duitnya, semakin banyak hartanya, maka dia semakin sukses. Oke, paham ya? Koko mau tanya, orang Islam sukses rubah jadi apa? Sukses rubah jadi apa Bu? Jadi berkah. Kenapa sukses rubah jadi berkah? Sukses bisa kita nikmati cuma hidup di alam dunia. Berkah bisa kita nikmati memberi kita kebahagiaan hidup di alam dunia sampai nanti masuk alam kubur, sampai nanti alam akhirat. Betul? Sukses rubah jadi berkah. Caranya bagaimana tadi? Caranya bagaimana? Bersedekah. Duitnya gunakan berniaga kepada Allah, bantu agama Allah, namanya sedekah. Ya Bu ya. Sedekah itu Bu, satu, bantu para pendakwah mensiarkan agama Allah, bantu rumah tahfidz, pesantren tahfidz, bantu masjid, bantu musola, yayasan Islam, majelis taklim, majelis zikir, pondok pesantren, bapak santuni yatim piatu, panti asuhan, duafa, pakai miskin, berkurban, menghajikan orang, mengumrohkan orang, bantu orang Islam yang menuntut ilmu, bantu orang Islam yang duafa, lemah ekonominya, termasuk sedekah membantu saudara kita berjuang di Palestina, itu namanya membantu agama Allah, namanya sedekah. Paham Bu? Oke, kalau sudah paham, alhamdulillah. Sekarang Islam mengajarkan ilmu tak diamalkan seperti pohon yang tak berbuah. Pak, sebelum Koko main sulap yang spektakuler yang kedua, kita praktek dulu Pak. Praktek ya Pak ya. Dapat ilmu tak diamalkan seperti pohon tak berbuah. Maaf Pak, semoga yang dengar ceramah hari ini Pak, ceramah cuma teori Pak. Bapak praktek betul-betul mendapatkan keberkahan dari Allah insya Allah. Ibu Bapak kita praktek 5 menit ya. Hari ini Koko nyampe ke sini Pak Bu. Ini programnya Safari Dakwah. Safari Dakwah ya Pak ya. Ini Safari Dakwah Pak, bukan sengaja diundang dari Jakarta Pak, bukan. Tapi Kokolim lagi ke Safari Dakwah di kota Aceh Bapak, di Aceh sekitarnya Bapak. Bu, biasanya Kokolim itu kalau masuk ke Aceh, yang sering Bu yang undang tuh Subulus Salam ya Bu, sering ke Aceh, Banda Aceh, ke Aceh Tenggara. Kenapa mereka rata-rata yang undang itu Pemda, kalau nggak gubernur, bupati, ya wali kota Pak. Kenapa mereka yang undang Pak? Karena operasional dakwanya lumayan besar. Siapin Kokolim tiket pesawat, pulang pergi bersama tim, penginapan, penjemputan Pak, lumayan besar Bu, tak kurang dari 25 juta Bapak Ibu. Mahal ya Bu ya? Apa yang mahalnya Bu? Pesawatnya, tiketnya, makannya, hotelnya, macam-macam Bu. Tapi kalau kami Safari Dakwah seperti malam ini, pengurus tak usah repot-repot.
Kokolim Jakarta punya Yayasan KLC, Kokolim Center Jakarta, Pak. Pak, Yayasan Koko ini bergerak di bidang pendidikan sama dakwah, Bapak Ibu. Pak, kami ini punya program, Bu. 1 bulan Kokolim Safari Dakwah 20 hari keliling Indonesia. Yang 10 hari lagi waktu kok di Jakarta, Pak, buat bangun pondok pesantren di Bandung yang belum selesai. Waktu Kokolim rekaman di TV, Bapak Ibu, sama waktu Kokolim undangan ceramah pribadi, Bapak Ibu. 20 hari ini kami bagi 2, Pak. 10 hari kami berada di Aceh sekitarnya. Bu, 10 hari kami ada di mana, Bu? Di Langsa, Tamiang, Aceh Timur sama Aceh Utara. Ya, Pak ya. Ini sudah malam ke-9, Pak. Besok malam kami terakhir di sini, Pak. Nggih. Ini sudah titik 10 ke atas, Bapak Ibu. Ya, Pak ya. Bu, besok kami sudah berangkat, Bu. Besok malam subuh habis ceramah malam besok itu titik yang terakhir, Pak. Subuh besok, malam besok, setelah ceramah malam besok berangkat langsung ke Bandara Kuala Namu, ya, Bu. Nggih. Nah, Ahad pagi sudah pulang ke Jakarta. Bu, Kokolim, Pak. Bu, Pak, yang masuk ke Aceh ini, Pak, kami utus 2 orang, Pak. Ada Ustaz Nur Izam sama Ustaz Rahmat. Sudah masuk ke Aceh ini, Bu. Sudah masuk ke Aceh Timur. Itu lebih kurang hampir 1 bulan sebelumnya. Silaturahim ke pengurus-pengurus masjid, menyampaikan bahwa Kokolim akan safari dakwah di Aceh Timur sekitarnya. Yang cepat mengambil jadwal safari dakwahnya Kokolim, salah satunya pengurus Masjid An-Nur. Alhamdulillah. Takbir buat pengurus kita, Bapak Ibu. Ya, Bung Nggih. Kalau dakwah, Pak, tak lama-lama musyawarahnya, Pak. Ambil langsung titiknya, Pak. Alhamdulillah, Pak. Setelah 7 hari silaturahim ke sini, Pak, jadwal kami sudah tersusun, Pak. Biar tidak zigzag, tersusun rapi, Pak. Kami anggap cukup, kami kunci, Bapak Ibu. Sudah? Ketika sudah kami susun, kami kunci. Ada lagi masjid-masjid yang minta, Bapak, kemudian, Bu. Jujur gak kebagian jadwal, Bapak Ibu. Kenapa? Barangkali musyawarahnya agak lama, Bapak Ibu. Pak Nggih. Jadi besok-besok barangkali kalau pengen hadirkan Kokolim dari Jakarta, ya terpaksa undangannya pribadi. Kalau undangannya pribadi, siapkan Kokolim tiket pesawat bersama tim, penginapan, penjemputan dan sebagainya. Lumayan besar, lumayan repot. Lantas operasi dakwah kami seperti apa, Pak? Pak, Kokolim dari Jakarta naik pesawat, Bu. Jakarta naik pesawat. Jakarta langsung Kuala Namu, Medan, Pak. Dari Medan ke sini kami, Pak, naik mobil, Pak. Ibu tahu nggak, Pak? Ternyata dari Jakarta ke Medan, Bu, ada peraturan satu, Bu. Ada peraturan baru. Ternyata tidak boleh berdoa di atas pesawat. Sudah tahu belum, Pak? Jakarta ke Medan, Pak, ternyata tak boleh berdoa di atas pesawat, Pak. Berdoa harus di dalam pesawat. Paham, Bu? Tak boleh berdoa di atas pesawat, ya, Bu, ya. Doanya di mana? Di dalam boleh. Kalau di atas tak boleh. Jatuh. Buka pintu pesawatnya nggak boleh, Bapak Ibu. Melanggar undang-undang, ya. Doanya tak boleh di atas pesawat, tapi di mana? Di dalam pesawat boleh. Paham ya, Bu ya? Ah, Bu, Jakarta sini naik pesawat, Pak. Lalu tim kami dari Pekanbaru, Pak, Pekanbaru. Maka lihat mobil kami, Bu, platnya BM, Pak. BM itu, Pak, dari Riau, Bapak Ibu. Tim kami dari Pekanbaru, Pak, mobil kami rental selama sebulan, Pak. Bahan bakar kami rental mobil kami, tol kami, makan kami, penginapan kami dan sebagainya. Uangnya dari mana? Uangnya hari ini Koko ajak kita praktek. Yang bawa duit lama sukses malam ini Koko ajak rubah sebagian jadi berkah. Bantulah agama Allah, bantu kami yang berdakwah mensiarkan agama Allah. Bu, duit Bapak nanti, Pak, insya Allah jadi berkah, ya, Pak, ya. Pak, Bapak berjuang sebagian harta, kami berjuang dengan jiwa raga, Pak. Metode dakwah seperti ini, Pak, tak ada lagi alasan, Pak. Ustadz yang di TV tak nyampe ke masjid kita, Pak. Nyampe kami di sini, ya, Bu, ya. Kenapa? Karena kita punya metode dakwah, sama-sama berjuang membantu agama Allah. Bapak Ibu bantu sebagian harta, kami jiwa raga, sama-sama berkah. Bu,
sedekah ini nanti buat ringankan tiket pesawat kami, rental mobil kami, bahan bakar kami, penginapan. Walaupun tak menutupi Bapak Ibu, tapi minimal Bapak Ibu meringankan ayah bunda. Nggih, Pak, nanti uang ini Pak buat Pak. Nanti selesai Kokolim ceramah Pak sebelum pulang, biasanya dibantu sebagian kas masjid yang mengambil jadwal kami Pak. Dibantu ringankan Bapak Ibu, nggih. Itu bentuk memuliakan Pak para alim ulama Bu. Ya Bu nggih. Pak, nanti selesai safari dakwah, kami hitung Bapak Ibu. Jujur, kadang-kadang menutupi, kadang-kadang tidak menutupi. Tapi kami dakwah ini karena Allah. Allah kasih kami rezeki arah yang tak pernah kami duga-duga sebelumnya. Sekarang siapkan infak yang terbaik, Bu. Yang sedekah malam ini insya Allah dapat sabda Nabi Muhammad, sedekah ditutup 70 pintu keburukan Bu. Satu keluarga Allah jauhkan dari segala keburukan, bara bahaya dan macam-macam musibah. Ya Bu nggih? Bu, yang sedekah malam ini dapat sabda Nabi Muhammad, sedekah menolak musibah, memanjangkan umur kalian. Yang sakit-sakitnya diangkat sama Allah, insya Allah umurnya panjang, sehat walafiat. Bapak Ibu, yang sedekah malam ini Pak, nanti punya anak pasti gemar sedekah Pak. Jadi anak-anak yang sukses, yang hartanya berlimpah Bapak Ibu, nggih. Karena buah jatuh tak akan jauh dari pohonnya ayah bunda. Yuk, jangan malu-malu, tangannya siapkan Bu. Bismillahirrahmanirrahim ya. Tangan Bapak yang sedekah, yaumul qiyamah surah Yasin, wa tukallimuna aidi, berbicara depan Allah Bu nggih. Ya Allah, saya pernah sedekah membantu agamamu ya Allah. Yang tidak bawa duit, barangkali bawa handphone. Handphonenya barangkali ada rekeningnya Bu. Mau QRIS? Silakan yang mau QRIS, tempelkan ke rekening QRIS kami Bu nggih. Nanti masuk ke rekening Kokolim Center Yayasan untuk safari dakwah. Yang bawa duit tunai silakan Bapak Ibu nggih. Pak Bu, silakan. Yang besar anggap kecil Pak. Bapak sedekah yang besar malam ini, insya Allah suatu hari yang Bapak sedekahkan yang besar anggap kecil, itu suatu hari akan jadi kecil Bapak Ibu nggih. Karena Allah kasih rezeki yang besar ayah bunda yang tercinta. 100.000 kecil Kokolim, 100.000 suatu hari akan jadi kecil Pak insya Allah Pak. Kenapa? Karena Bapak membantu agama Allah. Ayo siapkan ibadah terbaik ya. Koko baca salawat tibbil qulub. Yang sedekah koko bantu dengan salat Bu, umurnya panjang, jauh segala macam musibah dan penyakit. Kita baca basmalah yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah ini koko main sulat, lalu kita bagi-bagi buku. Tim silakan bergerak Pak. Mekanisme ini Pak sudah disepakati Pak oleh kedua belah pihak dalam aturan Pak, mekanisme safari dakwah yang sudah disepakati oleh pengurus masjid sebelum mengambil jadwal kami. Tim silakan bergerak ya. Kau baca selawat tibbil qulub. Silakan Pak, siapkan ibadah yang terbaik ya. Tangannya akan berbicara yaumul qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi sallallahu salamullah ala ta'a rasul sallallahu salamullah ala yasin tawassalna bibis
lillah wa kulli mujahidin lillah bi alil ba Salatullah salamullah ala toha Salatullah salamullah ala yasin Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah Salatullah salam ala toha Rasulillah Salatullah salamullah ala yasin Billah Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasul wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Angkat tangan semuanya. Ajrakumullah fima ataitum wa barakalakum fima abaqaitum. Semoga harta, rezeki, duit yang Bapak Ibu sekeluarga sedekahkan sebagian untuk membantu agama Allah diganti keberkahan yang berlipat ganda dari Allah. Sisanya dijaga, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang sudah sedekah malam ini sudah praktek, insya Allah sisa yang ada di rumah dimanapun Allah senang jaga Bapak Ibu, diganti keberkahan yang berlipat ganda insya Allah. Amin ya rabbal. Ini kalimatnya tolong aminkan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin adada rambi rakik salatan tarzukuna biha min ali taufiq wa tuballighuna biha al-khuduru ila al-baitil atiq wa ziyarata qabrihi wa qabri sayyidina Abi Bakr as-Siddiq wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Artinya, ya Allah, sampaikan salawat yang sering kami baca ini ya Allah kepada baginda Nabi Muhammad sebanyak pasir-pasir yang bertebaran di muka bumi. Dengan salawat yang sering kami baca ini ya Allah, Engkau kasih kami rezeki yang banyak, luas dan berkah sehingga kami bisa ke Baitul Atiq, rumah tua Ka'bah di kota Makkah, dan bisa ziarah ke makam Nabi Muhammad dan makam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang ada di Masjid Nabawi kota Madinah. Bisa ke Makkah, bisa ke Madinah, bisa haji, minimal bisa umroh. Bu, aminkan. Ya Allah, Allahumma aidil Islam wal muslimin. Ya Allah, bantu saudara kami yang ada di Palestina, Gaza sekitarnya. Ya Allah, Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah, berkailah semua Engkau anugerahkan kepada kami, anak cucu kami, keluarga kami, kampung halaman kami, wabil khusus jamaah An-Nur yang kami cinta ini ya Allah. Wah, Engkau sudah berjanji dengan firman surah Muhammad ayat 7, wahai orang-orang yang beriman, intan surullah yang surkum, jikalau kau bantu agama Allah, kau bersedekah, Allah pasti akan bantu kalian. Bukankah Rasulmu juga berjanji ya Rabb, wallahi fi aunil abdi makanan abdu fi auni akhihi, bahwa Engkau ya Allah akan selalu menolong hamba-Mu ya Allah selagi hamba-Mu tersebut menolong perjuangan hambanya yang lain ya Allah. Rabb, bagi hamba-Mu yang bersedekah membantu agama-Mu ya Allah, tolong bantu kabulkan segala hajatnya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan beranjak sebelum Koko uluk salam. Ibu, satu buku ini spesial dari Kokolim buat Bapak Ketua Masjid Al-Mukarram Bapak Harnaini. Mana Pak Harnain, Pak? Nanti Pak ini hadiah Koko Pak buat Bapak Ketua Masjid. Bapak bisa baca ya.
Semoga jemaah Bapak semakin berkah dunia akhirat ya. Nanti kalau berwakaf silakan Bapak Ibu. Nggih, Ibu yang mewakaf ke depan nanti Bu nggih. 1 meter minimal Bu, berjuang bersama kami. Bapak Ibu dapat berkah Al-Quran sepanjang masa nggih. Dapat bukunya 2 atau nama 2 orang Bu. Kakek bapaknya sebutin ya Bu nggih. Bu, nanti bukunya kasih keluarganya insya Allah. Oke, angkat tangan yuk. Doa tutup majelis. Sampai jumpa lagi sama Kokolim di Damai Indonesia Kutivian bersama ustadz-ustadz yang lain yang punya Instagram, TikTok, Instagram ikuti TikTok, Instagramnya Kokolim ketik Ustadz Kokolim. Silaturahim damai insya Allah. Angkat tangan Bapak Ibu. Doa tutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tangannya dibalikin semuanya, dibalikin. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo yang ikut berwakaf ke depan Bu. Oke, ini ada tim kami. Ustaz Rahmat ke panggung ya Bu ya. Yang mau berwakaf Bu 1 meter 250.000 transfer besok lusa tanpa masalah. Oke. Ke depan Mbak, kami kasih cindera mata berupa